Dalam Satu Waktu, karya Anisha Tiara Maulana. Lembayung tiba di ujung barat ketika aku melangkahkan kaki dengan mantap menuju tujuanku, dengan menjinjing laptop di tangan kanan. Aku baru saja tiba di kota Bandung beberapa jam yang lalu. Pekerjaanku membuatku harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk berpergian ke kota demi kota. Selama perjalanan, beberapa orang tersenyum menyapaku. Di kota Bandung, khususnya suku Sunda, budaya beramah tamah sudah sangat lazim, membuat hatiku menghangat tiap mengunjungi daerah Paris Panjava ini. Lokasi tempat yang aku tuju tidak terlalu jauh. Namun, sepanjang perjalanan, jalanan yang aku lalui cukup terbilang ramai. Aku berhenti sejenak ketika melihat sesuatu yang menarik perhatian. Terdapat beberapa orang yang mengerumuni suatu lingkaran. Karena jadwalku fleksibel, kupikir tidak ada masalah jika sedikit FOMO. Mengintip apa yang ditonton kerumunan tersebut. Ternyata ada pertunjukan seni tari yang menampilkan tarian mereka di pinggir jalan. Terdapat 4 penari yang dengan elok menggerakkan tubuhnya sesuai irama musik. Aku menontonnya dengan penuh minat. Tak ketinggalan, aku mengeluarkan ponsel untuk menangkap momen ini. Ibuku sangat menyukai seni tari. Aku yakin ia akan senang jika aku tunjukkan video ini. Dulu, saat masih kecil, aku juga dimasukkan dalam perkumpulan sanggal tari. Namun aku memutuskan untuk berhenti ketika beranjak remaja. Nah, setelah musik tari berhenti, para penari menunduk untuk memberikan hormat. Seluruh orang yang menonton bertepuk tangan dengan meriah, dengan dihiasi senyum yang cerah. Tidak terelakkan, penampilan yang baru saja kusaksikan memang sangat memukau. Akibat rasa penasaran, aku mendekati salah satu penari yang sedang berbincang dengan beberapa penonton. Permisi, halo, aku ingin bertanya, tarian yang baru ditampilkan itu tarian apa ya? Oh, halo, jawab penari itu. Tarian yang tadi disebut tari campak. Itu tarian dari Bangka Belitung. Penari itu menjawab dengan senyuman manis. Wah, benarkah? Bangka Belitung? Sang penari mengangguk mantap. Iya, kami dari perkumpulan mahasiswa dari Bangka Belitung yang menetap di Bandung, jawabnya. Wah, kalian keren sekali. Penampilan kalian begitu apik. Terima kasih, jawab para penari tersebut. Begitulah percakapan singkat yang aku lakukan setelah menonton salah satu tarian secara tidak sengaja aku temukan dalam perjalanan. Aku kembali melanjutkan perjalananku menuju tujuan. Untungnya tidak begitu jauh. Tak perlu waktu lama, aku sampai di sebuah kedai kopi yang terlihat menarik. Tujuanku memang ingin menghabiskan waktu sejenak sambil membereskan beberapa berkas pekerjaan yang harus aku siap besok pagi. Nah, aku memesan kopi susu dingin sembari sesekali membiarkan mataku mengelilingi seisi kedai. Sembari aku sibuk memilih kursi yang aku lihat nyaman untuk ditempati. Nah, pilihanku tertuju pada sebuah kursi yang berada di pinggir dinding. Walaupun berada di pinggir dinding, tempat itu tidak terlalu berada di sudut, sehingga aku tetap bisa melihat seisi kedai. Namun, ada hal yang menarik perhatianku.
terdapat beberapa ornamen perayaan Imlek di dalam kedai ini. Oh iya, beberapa hari yang lalu memang ada hari raya Imlek bagi suku Tionghoa. Nah, mungkin pemilik kedai ini ikut merayakan hari tersebut dan belum sempat membereskan hiasannya. Namun, kedai tersebut tetap terlihat cantik dan pengunjung pun terlihat ikut memotret beberapa ornamen tersebut. Setelah mendapatkan kopiku, aku menempati kursi duduk yang sudah aku pilih. Terlihat beberapa anak muda juga memenuhi kedai tersebut. Namun, suasananya tidak terkesan ramai. Karena beberapa orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku meletakkan kopiku di meja dan membuka laptop yang sudah aku bawa. Cukup jelas aku mendengar percakapan 3 gadis yang kira-kira seumuran denganku. Terdengar sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Aku tidak mengerti bahasa Sunda. Bahasa yang mereka gunakan itu terdengar seperti bahasa Sunda. Aku cukup yakin mereka menggunakan bahasa Sunda. Karena sejak kecil hingga besar aku di Jakarta. Aku terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Membuatku kadang tertarik ketika mendengar bahasa yang tidak biasa aku dengar. Teh, punten. Ini kursinya dipakai nggak ya? Aku sedang membuka file teratas dalam laptopku ketika seseorang sedang bertanya sambil memegang kursi yang ada di hadapanku. Enggak kok, boleh dipakai aja. Aku menjawab dengan sopan, mengimbangi lawan bicaraku. Oke, nuhun teh. Aku tersenyum sambil menganggukkan kepala. Namun, entah kenapa aku sampai pada fase realisasi. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, aku menemukan berbagai kebudayaan, mulai dari tarian Bangka Belitung, budaya sopan santun suku Sunda, bahasa Sunda, hingga perayaan Imlek oleh suku Tionghoa. Dalam hati, aku merasa kagum. Aku bahkan belum melewati 1 hari dalam hidupku. Namun, berbagai kebudayaan sudah terlintas di depan mataku. Lambat laun aku sadar, begitu banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi, dalam kebudayaan Indonesia, aku tersenyum membayangkannya. Tapi aku bisa mencarinya saat kembali ke penginapan. Untuk sekarang, aku harus mengerjakan sejumlah kewajibanku yang harus siap besok pagi. Aku punya waktu cukup banyak untuk menjelajahi dan mencari tahu tentang kebudayaan Indonesia. Aku pergi dulu ya.